Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk pembacaan dan pewartaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali menerima sabda Tuhan yang akan mengingatkan kami bahwa Mesias sedang datang. Untuk itu kami diajak untuk menyambut Sang Mesias dan melakukan pertobatan di dalam kehidupan setiap kami hari demi hari. Kiranya Roh Kudus yang memampukan setiap kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik, memahami dengan benar, mengerti dengan seksama, bahkan melakukan dengan setia apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Hamba-Mu ini penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Hamba-Mu tidak cakap. Karena itu kiranya Roh Kudus yang memperkenankan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan suara Tuhan. Kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu boleh disampaikan seturut dengan kehendak Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu saat ini telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ketiga ayat pertama sampai ke-12. Bapak Ibu boleh menyiapkannya. Matius 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi setiap kita, saya membacanya dari Alkitab TB2. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan."
Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara serta melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Maranatha. Maranatha, Tuhan kan datang. Maranatha, terpuji Sang Raja. Maranatha, Tuhan kan datang. Maranatha, terpuji Sang Raja. Orang Sunda punya filosofi yang namanya ngabageakeun. Ini berbicara tentang bagaimana kita mampu menyambut, menerima yang datang, yang berkunjung, tamu ke tempat kita dengan keramahan, dengan penghormatan, dengan penerimaan yang baik, dengan penerimaan yang santun, ada kehangatan, ada kedekatan. Karena itu ngabageakeun ini lebih dari sekedar membuat orang yang berkunjung atau yang datang itu merasa senang, nyaman, aman, bahagia, happy, sukacita dengan sambutan, dengan penerimaan kita. Tetapi tentu ngabagiakeun juga ini menggambarkan atau berbicara tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau orang Sunda bilang, naon anu sakuduna kita lakukan. Karena yang namanya tamu kudu dijamu, disambut ku lembut, diterima ku loma, ditampi ku happy. Kita punya aser, kita punya penerima tamu misalnya. Apakah kita juga menyambut setiap umat yang datang, entah itu anggota jemaat, simpatisan, atau orang yang baru beribadah di GKP Bandung? Apakah kita juga menyambutnya dengan lembut? Kita mengenal ada ungkapan 3S. Sapa, salam, senyum. Atau ada ungkapan 3S yang lain, suraseri sorangan. Itu bahaya tentu. Kalau aser suraseri sorangan, orang nggak jadi ke gereja, pulang. Ngabagiakan juga menggambarkan yang namanya someah kasemah. Semah kudu dijieun merenah, genah, ngeunah, ngarah tumaninah. Nu datang ditopang sangkan hampang teu salempang tapi senang. Nu sumping diaping. Ngabagiakeun. Dan sekali lagi kalau kita berbicara tentang aser, tentang penerima tamu, karena dia harus ngabagiakeun, maka aser itu harus datang lebih duluan.
paling telat 1 jam sebelum kebaktian dimulai, asar harus sudah ada. Dia harus lebih siap, dia harus berjaga-jaga kapan tamu datang, kapan umat datang. Namanya juga asar, asar ngageleser, merek seri, merek sambutan yang baik. Asar ngageleser. Jadi yang disambut itu merasa tenang, merasa diterima. Hari ini kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara bagaimana Yohanes Pembaptis memberitakan sebuah kabar yang tentu sebenarnya sudah diinformasikan jauh-jauh hari, dinubuatkan jauh-jauh hari oleh para nabi. Bahwa satu hari nanti akan datang Sang Penyelamat, Mesias. Yohanes Pembaptis mengatakan, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Ia menjadi seorang pembuka jalan bagi Mesias yang akan datang kemudian setelah dirinya. Karena itu Yohanes Pembaptis mengingatkan, kalau Mesias akan datang, maka dalam bahasa Sunda tadi, bagiakeun. Maka berilah sambutan yang sepantasnya. Maka persiapkan dirimu. Maka berjaga-jagalah. Dan catatan penting Yohanes Pembaptis, bagaimana ngabagiakeun menyambut kehadiran Mesias itu. Salah satu cara adalah dengan melakukan pertobatan. Dan memang ternyata direspon apa yang Yohanes Pembaptis kabarkan ketika itu. Orang dari Yudea, orang dari Yerusalem, dari daerah sekitar Yordan, datang berbondong-bondong menerima berita pengajaran Yohanes Pembaptis. Lalu mereka menyadari bahwa memang mereka berdosa. Ada yang salah, ada yang keliru. Ada yang perlu diubah dari hidup mereka. Sehingga mereka memberi diri mereka dibaptis, mengakui dosanya. Dan tentu mereka mengalami pertobatan. Ternyata bukan hanya orang-orang itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu muncul orang Farisi, orang Saduki. Mereka juga merespon berita Yohanes Pembaptis, mereka datang dan mereka juga menyatakan niatnya yang seolah-olah sungguh. Kami juga mau dibaptis. Tapi mereka enggak menyatakan salah. Enggak menyatakan bahwa, kami juga berdosa, ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki dari diri kami. Enggak. Yohanes Pembaptis tahu betul bahwa keinginan orang Farisi, orang Saduki ini hanya mau dibaptis dalam pemahaman itu hanya ritual. Itu hanya ritual. Sehingga tidak perlu ada semacam tindak lanjut dari proses baptisan yang akan diterima. Orang Farisi, orang Saduki mengajukan diri dibaptis bukan karena mereka menyadari bahwa mereka berdosa. Enggak. Mereka mah bangga, justru sangat pede bahwa kami sudah selamat. Kami keturunan Abraham, pewaris keselamatan itu. Sehingga tidak ada yang salah dalam diri kami, tidak ada yang perlu diperbaiki dalam diri kami. Ya, Mesias akan datang, tapi cukup kami hanya dibaptis. Tidak perlu ada semacam perubahan hidup itu. Dan tentu ini sesuatu yang keliru. Karena itu kan bahasa Yohanes Pembaptis, kalau dalam TB1 kan jelas. Hai keturunan ular beludak. Dalam TB2, hai keturunan ular yang berpisah. Mereka berpisah. Orang Farisi, orang Saduki ketika itu menggambarkan, kalau dalam istilah Belanda ada 4 kata. Yang pertama itu verdarvengeloof. Mereka menggambarkan keyakinan, keimanan yang menyimpang. Gitu.
agamanya kuat, sangat religius, tapi hidupnya menyimpang, berlawanan, bertolak belakang. Ya. Istilah kedua itu, anghetas khalop. Ini kondisi seseorang yang mengakui bahwa dirinya beriman, tapi hari demi hari keimanannya semakin tergerus, gitu. Terbawa arus, terbawa pengaruh-pengaruh lain, sehingga semakin menipis, semakin kecil, lama-lama habis. Istilah ketiga itu vervallen geloof. Ini iman yang agak tajam itu merosot dengan cepat, jatuh. Dia tidak punya daya tahan. Dan yang lebih buruk dari itu, kapot geloof. Itu iman yang benar-benar hancur. Kapot geloof. Kalau ada istilah Sunda itu Bapak Ibu yang suka naik motor, memotoran, ngepot. Siapa di sini kalau naik motor suka ngepot? Kalau ngebut kan gitu ya, ngebut apalagi mau nyusul orang, motornya ngepot gitu. Ada yang suka ngepot? Biasa yang suka ngepot itu sen kanan belok kiri, itu ngepot juga tuh. Gitu. Itu bahaya gitu. Bahaya. Nah, karena 4 istilah tadi Bapak Ibu sebenarnya hendak menggambarkan kesimpulannya. Seringkali ada orang yang merasa dalam dirinya itu tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada yang bengkok, dirinya itu lurus, dirinya itu benar. Jadi apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diubah? Nggak ada. Aku benar kok. Sehingga ya pertobatan itu tidak perlu. Aku udah benar kok, udah ajeg gitu. Ini repot. Gitu. Pada kedatangan Kristus itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya dia memberitakan kerajaan Allah. Dan Yohanes Pembaptis dengan jelas mengatakan kerajaan surga itu sudah dekat. Karena Kristus akan segera datang. Maka dalam menyambut, dalam menantikan, dalam mempersiapkan diri. Kembali lagi ke filosofi Sunda tadi, bisa nggak kita ngabagiakeun Gusti? Menyambut dia dengan menyenangkan dia. Menyenangkan dengan apa? Dengan hidup yang sudah diubah tadi. Dengan hidup yang terus mengalami pertobatan. Sehingga ini berbicara tentang laku hidup yang semestinya, yang seharusnya dalam menantikan Mesias. Nah, karena itu 3 hal yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang pertama, karena tema kita hari ini, Mesias sedang datang, bertobatlah. Tobat itu dari kata metanoia, berbalik. Berbalik, bukan bulak-balik, berbalik. Gitu. Dari arah hidup untuk diri sendiri, orang yang bertobat itu berarti kemudian berbalik, mengarahkan hidupnya, pandangannya, pusat hidupnya adalah Tuhan, Yesus. Gitu. Arah hidupnya berubah, pandangan hidupnya berubah, laku hidupnya berubah, itu bertobat. Karena itu yang pertama, pertobatan adalah dalam bahasa Sunda, eureun lain meureun. Dalam bahasa Indonesia eureun itu berhenti. Tapi ini berhenti yang sangat kuat. Sehingga tidak tergoda untuk mengulang kesalahan gitu. Berhenti, stop. Eureun. Pertobatan itu adalah eureun lain meureun. Meureun itu mungkin. Nggak ada seperti itu. Ya kalau nanti hidup saya lebih baik, mungkin saya tobat gitu. Nggak seperti itu. Oh kalau saya hidupnya diberkati, mungkin nanti saya berubah.
meureun engke berubah. Nggak bisa. Pertobatan adalah eureun, berhenti. Gitu, stop. Berhenti lakukan dosa, berhenti lakukan kejahatan, berhenti hidup dalam kebohongan, berhenti melakukan sesuatu yang kasar, berhenti menjadi pelaku ketidakadilan. Dalam terang kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, berarti pertobatan dalam konteks itu eureun. Kalau ada yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan atau anak, eureun. Stop, berhenti. Kalau ada yang menjadi pelaku kekerasan secara fisik, verbal, seksual, dalam macam bentuk, eureun, stop, berhenti. Kalau ada orang yang suka merendahkan orang lain, eureun, berhenti, stop. Jangan rendahkan orang lain. Hargai orang lain, hormati orang lain. Sebagaimana juga kita mau dihargai, dihormati. Perlakukan orang lain dengan pantas. Dan itu salah satu bentuk tobat. Eureun, lain, meureun. Kalau orang tidak berhenti, maka ini kalau dalam bahasa Sunda kasar, eureun sia, gitu. Kan kita nggak mau ada orang yang mengatakan kepada kita begitu, eureun sia, rek eureun rek moal ya. Gitu. Dosa tong dikeureuyeun Bapak Ibu, kalakuan goreng tong beuki maceuh. Itu yang pertama. Yang kedua, pertobatan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengingatkan kita bahwa pertobatan omean diri lain batur. Omean dalam bahasa Indonesia itu benahi diri, perbaiki diri. Bukan perbaiki orang lain. Lihat kesalahan dirimu, bukan kesalahan orang lain. Lihat kejahatanmu sendiri, bukan kejahatan orang lain. Lihat bahwa engkau lemah, engkau rapuh, bukan melihat kelemahan, kerapuhan orang lain, lalu kita jadi hakim. Pertobatan bukan cara kita untuk memperbaiki orang lain, tapi cara kita untuk memperbaiki diri sendiri. Omean. Maka orang yang mampu ngomean diri, dia mampu ngaji diri, meriksa diri secara mendalam. Oh ada yang bengkok, omean, menjadi lurus. Oh ada yang salah, omean, menjadi benar. Oh ada yang berkhianat, omean, menjadi setia. Oh ada yang bohong, omean, perbaiki, menjadi jujur. Pertobatan tentang bagaimana kita memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita. Bukan sibuk ngomean batur, bukan sibuk memperbaiki kesalahan orang lain. Kesalahan diri dulu. Karena itu perlu kesadaran bahwa ada yang keliru, ada yang salah dalam diri kita. Orang tidak mungkin mampu bertobat kalau dia tidak menyadari ada yang salah dalam dirinya. Orang Farisi, orang Saduki ketika itu, mereka mau dibaptis, tapi bagi mereka ya itu hanya ritual saja. Mereka tidak memaknai bahwa ada hal yang paling mendasar, menyambut Sang Mesias itu dengan perubahan diri dan perbaiki diri, bertobat. Karena orang Farisi, orang Saduki ketika itu tidak mengakui ada yang salah. Kapot khlop. Keimanan yang hancur. Yang ketiga, pertobatan lain soal ngaku, tapi laku. Maka orang yang bertobat Bapak Ibu dan saudara-saudara bukan persoalan ngaku, bukan persoalan ucapan, verbal, aku mau tobat. Pertobatan adalah perubahan laku hidup. Bukan kata tapi fakta.
Sehingga pertobatan itu tentu harus ada bukti. Dan buktinya adalah sikap hidup yang baru. Sikap hidup yang mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, banyak sekali orang Kristen yang ngaku-ngaku tobat. Saya ngaku tobat Pak Pendeta, tapi bohong tetap, gitu. Jahat tetap, benci orang tetap, tinggi hati tetap. Itu hanya ngaku, bukan perubahan laku. Pertobatan lain soal ngaku tapi laku. Dalam istilah, mungkin ini istilah yang dekat dengan dunia IT mungkin ya, atau teknologi mungkin. Saya menggambarkan gini Bapak Ibu, kalau pertobatan itu adalah lain soal ngaku tapi laku, seringkali terjadi yang namanya loading. Gitu. Katanya tobat tapi loading wae. Gitu. Loading itu apa? Satu keadaan, satu situasi di mana sinyal internetnya itu tidak kuat gitu ya. Agak ngedrop wae, hilang timbul, sehingga zoom oge hese. Itu loading, muter gitu ya. Kadang ada orang yang bilang, tobatnya seperti itu, seperti loading. Entah jadi-jadi, macet, angke gitu. Kan ada yang seperti itu. Masih muda, gitu. Belum tua, tobatnya nanti aja kalau sudah tua. Iya kalau sampai tua, kalau masih muda sudah mati. Gitu. Jadi pertobatan lain soal ngaku tapi laku, karena itu jangan loading, kalau kita bertobat itu jangan loading tapi eling. Eling, kagusti. Lain loading. Ada Bapak Ibu yang masih loading? Nanti enggak kekejar, nanti enggak keburu kalau masih loading. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Advent dari kata Adventus. Kita menantikan, kita menunggu, kita mempersiapkan diri untuk menyambut Mesias. Kelahiran Mesias satu sisi, kedatangan Tuhan kedua kali sisi yang lain. Pertanyaannya selalu sama. Bagaimana kita menyambut Dia? Bagaimana kita menyiapkan hati kita? Bagaimana kita bebenah diri, memperbaiki diri? Bagaimana kemudian kita dengan tegas mengatakan, "Eren, stop dosa. Stop melakukan kecurangan, stop melakukan kekerasan." Bagaimana kemudian hidup kita itu terus diubahkan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan setiap kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin.